Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan dengan materi pengukuran produktivitas kerja. Yang pertama, cara mengukur produktivitas di tempat kerja secara efektif. Produktivitas secara umum diartikan sebagai hubungan antara keluaran atau barang-barang atau jasa dengan masukan. Produktivitas adalah ukuran efisiensi produktif, suatu perbandingan antara hasil keluaran dan masukan. Selanjutnya, produktivitas dihasilkan dari kapasitas SDM dalam menggunakan alat kerja, metode kerja, model kerja, bahan buku, dan informasi dengan rasio produktivitas dapat digunakan untuk yang pertama, mengetahui manajemen mencapai tujuan atau goal dan sasaran organisasi. Yang kedua, membandingkan prestasi dengan prestasi organisasi sejenis. Yang ketiga, mengetahui arah kecenderungan kinerja organisasi. Dimensi waktu dapat dijadikan sebagai tolak ukur mengetahui tingkat produktivitas. Hal ini disebabkan dimensi waktu merupakan faktor berada di luar pengendalian manusia, sehingga objektivitasnya sangat baik. Produktivitas kerja dapat diukur dengan cara sebagai berikut. Pertama, berdasarkan produktivitas penjualan. Penjualan mungkin merupakan metode yang terlihat paling logis untuk mengukur tingkat produktivitas perusahaan. Mengingat pada akhirnya penjualan memang merupakan roda penggerak utama dari perusahaan. Tapi harus berhati-hati, walaupun metode ini mungkin dapat digunakan di pasukan lini depan yang bertugas menghasilkan pendapatan, tapi jika salah penerapan, maka bisa menghambat produktivitas. Yang kedua, berdasarkan profitabilitas. Bahkan ketika penjualan melambung, profitabilitas dapat menurun. Hal ini dikarenakan karena biaya yang terus meningkat. Oleh karena itu, perusahaan yang mengukur produktivitas penjualan juga harus mempertimbangkan pengukuran produktivitas dalam hal profitabilitas. Yang ketiga, ada kuantitatif. Metode ini itu sebagian besar berlaku untuk tugas-tugas yang membutuhkan keterampilan yang relatif rendah, seperti pengemasan dan pembungkusan produk. Tapi, hal ini juga bisa diterapkan untuk bagian akademisi dengan menghitung jumlah publikasi riset per tahun. Selanjutnya, kualitatif. Metode ini sebaiknya diterapkan pada staf yang memegang peranan penting bagi produk, layanan, dan operasional perusahaan. Departemen Jaminan Kualitas atau Quality Assurance tentu termasuk dalam metode pengukuran ini. Demikian pula staf di bagian produksi serta insinyur yang menangani permesinan. Yang terakhir ada tujuan manajemen. Mengukur produktivitas berdasarkan tujuan bersifat lebih kompleks karena memerlukan lebih banyak strategi dan perencanaan untuk kedepannya. Salah satu contohnya adalah menurunkan biaya sebesar 10% sebelum periode waktu tertentu, memperluas bisnis ke wilayah geografis tertentu, dan meningkatkan kontribusi pendapatan dari bisnis tertentu dari 5% menjadi 15%. Selanjutnya, cara mendorong produktivitas di tempat kerja. Yang pertama itu tingkat pendidikan dan keahlian, kedua jenis teknologi dan hasil produksi, tiga kondisi kerja, 4 kesehatan, kemampuan fisik dan mental, 5 sikap terhadap tugas, teman sejawat dan pengawas, 6 keanekaragaman tugas, 7 sistem insentif, 8 kepuasan kerja dan keamanan kerja, yang ke-9 kepastian pekerjaan, yang terakhir perspektif dari ambisi dan promosi. Selanjutnya yaitu, setiap tindakan perencanaan, peningkatan produktivitas individual paling sedikit mencakup 3 tahap. Pertama, mengenai faktor makro utama bagi peningkatan produktivitas. Kedua, mengukur pentingnya setiap faktor dan menentukan prioritasnya. Selanjutnya, yang ketiga, merencanakan sistem tahap-tahap untuk meningkatkan kemampuan pekerja dan memperbaiki sikap mereka sebagai sumber utama produktivitas. Selanjutnya, langkah dalam mendorong peningkatan produktivitas karyawan di perusahaan. Pertama, mendorong produktivitas di tempat kerja merupakan pekerjaan yang kompleks dan dapat dengan mudah terukur dengan meningkatkan produktivitas. Kedua, mengelompokkan para pegawai unggulan. Perusahaan-perusahaan papan atas cenderung mengelompokkan para pegawai unggulan menjadi satu untuk mengerjakan proyek-proyek penting perusahaan. Yang ketiga, memberikan hadiah dan imbalan yang kreatif atau bukan bentuk moneter.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa tenaga kerja yang bahagia dan puas lebih produktif daripada mereka yang dibayar tinggi. Dan yang terakhir, menanamkan budaya perusahaan yang produktif. Cara lain adalah dengan memelihara budaya perusahaan yang produktif dengan berhati-hati dalam memilih dan merekrut para kandidat unggulan yang termotivasi tinggi dan berpikiran objektif akan meningkatkan jumlah tenaga kerja produktif di tempat kerja dan menciptakan lingkungan yang menghargai produktivitas. Faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Produktivitas kerja dengan menggunakan indikator yang ada. Perlu diketahui beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja secara individu maupun organisasi. Yang pertama, faktor individu. Faktor produktivitas individu adalah faktor yang menyangkut kondisi karyawan. Yang kedua, produktivitas organisasi perusahaan. Produktivitas kerja yang dimiliki individu karyawan saja tidak cukup jika tidak dilandasi dengan produktivitas yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, lingkungan kerja. Lingkungan kerja karyawan bisa mempengaruhi suasana hati dan kinerja mereka secara keseluruhan. Yang keempat, proses. Proses bisa berdampak besar pada produktivitas organisasi. Menerapkan proses adalah salah satu cara paling efektif untuk meningkatkan produktivitas tim. Yang kelima, tujuan. Tujuan atau goals yang ditetapkan dengan jelas sangat bagus untuk meningkatkan tingkat produktivitas. Yang keenam, kesehatan karyawan. Kesehatan karyawan menjadi poin selanjutnya yang bisa mempengaruhi bagaimana kinerja dan produktivitas mereka. Yang ketujuh, pelatihan. Pelatihan karyawan akan memainkan peran besar dalam seberapa siap mereka untuk melakukan pekerjaan mereka. Semakin siap mereka, kemungkinan besar mereka akan semakin produktivitas. Indikator produktivitas kerja sebuah perusahaan. Dalam ilmu ekonomi, indikator produktivitas kerja perusahaan dinilai dengan beberapa parameter. Yang pertama, kuantitas kerja. Kuantitas kerja atau jumlah kerja yang dihasilkan oleh karyawan perusahaan menjadi indikator penilaian pertama bagi perusahaan. Bagaimana cara menilai kuantitas kerja yang berhasil atau tidak? Caranya adalah dengan membandingkan dengan target kuantitas kerja yang menjadi standar perusahaan, apakah sudah tercapai atau belum. Yang kedua, kualitas kerja. Kuantitas adalah jumlah, maka indikator selanjutnya adalah kualitas yang menyangkut mutu produk yang dihasilkan oleh karyawan. Yang ketiga, ketepatan waktu. Ketepatan waktu terkait hasil kerja merupakan prestasi orang karyawan yang diharapkan ada sejak dari awal waktu menyelesaikan pekerjaan. Sekian dari kelompok kami. Materi itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Dilanjut dengan adanya kesimpulan. Produktivitas merupakan perbandingan antara hasil kerja dengan bahan, waktu, dan tenaga yang digunakan dalam memproduksi barang atau jasa dengan menggunakan sumber-sumber yang ada secara efektif dan efisien, tetapi tetap menjaga mutu dalam kaitannya dengan tenaga barang atau jasa yang dihasilkan. Mengukur tingkat produktivitas memegang peranan yang sama atau bahkan lebih penting daripada upaya meningkatkan produktivitas. Pengukuran produktivitas yang akurat merupakan bentuk dorongan bagi para pegawai dengan memberikan target yang objektif dan terukur bagi mereka. Para pegawai tahu bahwa mereka sedang dinilai secara adil dan bahwa jumlah output mereka diperhitungkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.